saya ingin meminta maaf atas seluruh perkataan saya yang tidak baik. Papua siap kawal KDM. Banyak bener buzzer yang nyerang-nyerang akun gue. Netizen Kang Deddy Mulyadi tolak damai kawan-kawan. Nah ini semakin ramai saja video anak sekolah yang menyebut Kang Deddy Mulyadi tai kawan-kawan. Baru-baru ini saya mendapatkan video anak ini klarifikasi kawan-kawan. Minta maaf tapi netizen tolak damai. Kita akan serang bersama-sama agar dapat pelajaran yang setimpal gara-gara pernyataannya. Kurang lebih seperti itulah kawan-kawan. Di samping itu ada warga dari Papua yang siap pasang badan membela Kang Deddy Mulyadi, mendukung Kang Deddy Mulyadi. Apakah ini seperti zaman Gus Dur ya? Relawan siap mati itu kawan-kawan. Coba kita saksikan bersama-sama videonya satu persatu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Deddy Mulyadi, Kepala Dinas Pendidikan Cabang, Kepala Yayasan, dan Kepala Sekolah SMK KP Bale Endah. Pertama, saya ingin meminta maaf atas seluruh perkataan saya yang tidak baik dan juga tidak sopan. Kemudian saya juga sangat berterima kasih kepada Bapak Gubernur yang telah cepat dan tanggap untuk menanggapi kritikan saya. Saya salut dan bangga kepada Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Deddy yang amanah. Saya juga meminta maaf kepada Bapak Gubernur, Bapak KDC, dan Ibu Yayasan yang tidak bisa memenuhi undangan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2026 pukul 9 di Gedung Disdik Jawa Barat. Dikarenakan hari ini saya telah masuk sekolah hari pertama pra-MPLS di pilihan sekolah saya. Saya minta maaf sebesar-besarnya atas ketidakhadiran saya di Gedung Disdik Jawa Barat. Semoga dengan kritikan saya ini sistemnya akan lebih baik lagi untuk tahun depan dan tahun-tahun yang akan datang. Salam hormat saya dari Kanaya Humaira Lakonawa untuk Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Deddy Mulyadi. Bapak is the best. Ironis, anak sekolah sekecur itu dibully ramai-ramai. Inilah Jawa Barat saat ini. Membuli seorang anak baru lulus SMP. Ini luar biasa. Hanya gara-gara Deddy Mulyadi menjawab kekesalan anak itu di videonya. Ini persis pernah terjadi hampir setahun yang lalu. Deddy Mulyadi menggusur rumah-rumah seenaknya di Bekasi dan seorang anak protes karena rumah bapaknya digusur. Disatroni oleh Deddy Mulyadi lalu dibully ramai-ramai. Kalau nggak salah namanya Cinta Laura. Ini parah ini. Itu kan membekas bulian-bulian itu. Dan ini dibully ramai-ramai seperti nggak dipikirkan panjang ya. Hanya gara-gara remeh-temeh. Wah, saya kok melihat para pemuja KDM ini seperti melihat segerombolan orang-orang yang menyembah tumpukan sampah. Karena kita tahu Deddy Mulyadi ini gubernur konten yang kerap kali juga suka berbohong. Banyak bener buzzer yang nyerang-nyerang akun gue. Banyak bener buzzer yang nyerang-nyerang akun gue. Kan kata gue apa? Si Kanaya ini tuh kagak jauh beda sama si Aura yang dulu orang Cikarang Utara sini. Ya kan, petang-tang peteng-tengnya, daglengnya, bedegongnya, keras kepalanya, sama. Cuman kalau menurut gue sih dia kayak begini tuh, berani kayak begini ya sepertinya sih didukung sama orang tuanya. Lu ngomong Indonesia anti kritik. Bukan anti kritik, kagak. Deddy Mulyadi terutama kagak anti kritik. Kita nih ya warga Jawa Barat, netizen Jawa Barat begitu kan ya. Kenapa? Ngomelin lu. Karena lu salah. Yang ngebikin lu salah tuh apa? Kata-kata lu yang lu gunakan yang ngomong masalah kayak tai. Lu bisa mengkritik tapi secara elegan. Tunjukin dong, lu sebagai
orang sebagai siswa yang berprestasi, tunjukin. Ada bersopan santun dulu, kritik boleh. Tapi coba dong dengan cara elegan. Misalkan, mohon maaf nih ya, Bapak Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi, ini bagaimana terkait masalah subsidi di SMK bla 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 tersebut tuh, lu sebutin yang di Bale Endah. Soalnya saya mendapatkan ketidakjelasan dari pihak SMK terkait subsidi yang diberikan Pemprov itu tuh belum ada kejelasan. Nah, saya butuh kejelasan Pak, subsidinya itu seperti apa saja. Begitu. Mohon Bapak yang terhormat ya, ini keluhan saya sebagai siswa di Jawa Barat yang sangat ingin sekolah. Begitu kan bisa, tanpa harus ngomong mencela-mencela kayak tai. Nah, yang itu yang ngebikin lu dihujat. Bukan Bajer yang ngehujat lu, tapi warga Jawa Barat yang memang amat menyayangkan dengan kelakuan kata-kata lu itu, Neng. Baru juga lu 8 bulan di Jawa Barat udah petang-petang sok-sokan kayak begitu. Aneh deh. Padahal di sini yang mempersulit diri lu sendiri itu bukan Pemprov Jabar, bukan SMK yang di Bale Endah tersebut, bukan subsidi yang dikucurkan ke swasta, tapi diri lu sendiri yang mempersulit. Alamat lu di mana? Lu sekolah malah makin ngejauhin dari alamat lu. Bukan nyari sekolah yang ada di wilayah-wilayah dekat alamat lu. Kalau kata Pak Deddy Mulyadi mah yang ada percuma diberikan subsidi juga kalau buat lu. Sekolahnya disubsidi, tapi ongkos lu bolak-balik ke sekolahnya malah lebih-lebih dari yang disubsidi. Nah mikir. Walaupun nih ya, lu udah ngomong minta maaf menggunakan kerudung yang sampai lagi jut, muka sampai ditempel-tempelin dengan tempelan jerawat. Tapi tetap, gue lihat permintaan maaf lu itu kagak dari hati. Kelihatan banget, ya. Sangat disayangkan. Ibu bapak tolong dong kasih tahu tuh anaknya didik yang benar. Udah bye. Papua siap kawal KDM sampai jadi presiden. Kenapa kami mau kawal KDM sampai jadi presiden? Karena KDM adalah representasi dari pemimpin baik. KDM adalah sinar terang dan kemajuan Republik Indonesia. Kalau kita tidak perjuangkan KDM untuk jadi presiden, maka kita menyanyiakan orang baik untuk memimpin Republik ini. Maka jangan menyesal kalau Republik ini akan terus diisi oleh orang-orang yang tidak jujur, orang-orang yang tidak benar, orang-orang yang rekam jejaknya buruk, orang-orang yang bermasalah yang akan memimpin Republik ini. Ketika orang-orang yang bermasalah yang memimpin Republik ini, orang-orang yang memiliki rekam jejak hitam yang memimpin Republik ini, maka jangan berharap mereka mengelola negara ini untuk kepentingan rakyat. Mereka hanya mengelola negara ini untuk kepentingan pribadi mereka dan juga kepentingan kelompok-kelompok mereka, untuk bagaimana melanggengkan kekuasaan mereka. Itu semangat penguasa yang haus akan kekuasaan. Maka dari Papua kami siap kawal KDM sampai calon presiden dan menang Pilpres 2029. Saya mengajak dari Papua, saya mengajak saudara-saudaraku yang ada di seluruh Indonesia yang mencintai Republik ini, yang mencintai Indonesia. Ayo, mari kita perjuangkan pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang jujur, pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang punya integritas, punya rekam jejak baik, punya nilai, dan punya visi besar untuk Indonesia. Dan punya kecintaan terhadap rakyat dan juga kecintaan terhadap negara ini. Agar ketika amanah yang kita berikan, itu mereka tidak menyia-nyiakannya. Kita perlu memilih pemimpin yang betul-betul jujur, betul-betul bersih, rekam jejak mereka baik, tidak punya masa lalu yang kelam. Agar ketika mereka diberikan amanah, mereka tidak mempunyai beban dalam mengelola negara ini. Mereka akan mengelola negara yang sebaik-baiknya untuk bagaimana kemakmuran negara dan kemakmuran rakyat. Saudara-saudaraku, saya ingin ingatkan kita semua. Kita sudah merdeka 81 tahun, saudara-saudaraku. Tapi apakah mereka yang mengelola negara ini mengelolanya dengan baik untuk kita bisa mendapatkan bagian-bagian kita? Menurut saya sampai detik ini, negara belum hadir untuk kita semua di pelosok seluruh Nusantara. Negara belum
belum mampu untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Padahal negara kita ini adalah negara yang sangat kaya raya. Tapi kenapa kita selalu miskin dan elit selalu berpesta pora? Karena mereka mencuri uang-uang kita. Padahal negara ini adalah milik rakyat, bukan milik penguasa, bukan juga milik para elit-elit yang senang-senang memaling dan memakan uang kita. Hari ini, bagaimana kita memutuskan rantai-rantai itu adalah bagaimana kita bisa menentukan pemimpin masa depan kita ke depan. Pemimpin yang jujur, pemimpin yang punya integritas, pemimpin yang tidak pernah korupsi, tidak pernah neko-neko, dan pemimpin yang jujur. Kita harus memperhatikan rekam jejaknya secara baik-baik. Dan menurut saya kita harus ke depan, Indonesia ini harus dipimpin oleh pemimpin muda. Pemimpin muda tapi yang bukan prosesnya takar ruang. Prosesnya harus benar-benar. Proses yang betul-betul. Dan pemimpin muda yang energik, gerak cepat, kerja nyata, dan berprestasi. Dan juga pemimpin yang tidak punya rekam jejak buruk. Harus itu. Hari ini, malam ini, dari Papua saya tawarkan Kang Deddy Mulyadi, pemimpin masa depan Indonesia. Kalau kita ingin Indonesia mau lari cepat, Indonesia mau maju cepat, Indonesia mau berbenah, Indonesia mau bebas dari korupsi, Indonesia mau bebas birokrasinya mau diberesi semua, dan Indonesia mau diberesi secara baik, penyakitnya, ya solusinya adalah kita jadikan KDM jadi presiden. Ini suara dari Papua, suara dari Indonesia Timur. Suara kami ini bukan suara bayaran, tapi suara kami benar-benar tulus karena kami ingin bangsa ini harus maju, berdampak bagi kita semua. Jangan hanya berdampak untuk segelintir orang, tapi bangsa ini merdeka karena ada rakyat. Maka kemerdekaan itu harus benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Tidak boleh dirasakan oleh segelintir orang di Republik ini. Karena negara ini bukan milik Prabowo, negara ini juga bukan milik Gibran, dan bukan milik Jokowi. Negara ini milik kita semua. Salam itu saudara-saudaraku. Ingat, 2029 kita rapatkan barisan, kita menangkan Kang Deddy Mulyadi untuk Indonesia yang sejahtera, adil, makmur, dan sejahtera, dan berlari cepat menuju Indonesia maju. Solusinya adalah pilih KDM. Salam dari Papua. Nah, ini videonya dan tanggapan para netizen soal anak sekolah yang menyebut Kang Deddy Mulyadi tai ya kawan-kawan ya. Nah, ini warga pada geram ya, netizen pada geram, khususnya ya fans Kang Deddy Mulyadi kawan-kawan ya. Ya geram karena pernyataannya ya. Saya kasih nilai poin bagus untuk kritikannya, keberaniannya, tapi cara penyampaiannya nol. Mungkin betul apa kata salah satu netizen, kalau misalkan nggak sebut tai, mungkin Kang Deddy Mulyadi tidak akan menjawab kritikan tersebut kawan-kawannya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan tentang desah-desus bahwa Kang Deddy Mulyadi itu akan menanggapi orang yang viral dan kritiknya monyet-monyet, tai-tai, dan lain sebagainya kawan-kawannya. Ya kalau kita lihat pasti banyak kalau kita melihat di akun Kang Deddy Mulyadi ya, akun TikToknya, akun Instagramnya, itu pasti banyak yang nge-hashtag beliau meminta tolong, minta bantuan kawan-kawannya. Banyak sekali. Bukan hanya dia saja yang mengkritik Kang Deddy Mulyadi. Bukan hanya mereka saja yang meminta tolong ke Kang Deddy Mulyadi, meminta bantuan ke Kang Deddy Mulyadi. Maka adalah wajar apabila ada beberapa video yang tidak ditanggapi dengan Kang Deddy Mulyadi kawan-kawannya. Ya karena notifnya itu tenggelam. Notif di pemberitahuan itu tenggelam kawan-kawan. Ya, cara satu-satunya apa? Cara satu-satunya adalah bagaimana caranya video kita itu, kritikan kita itu kepada Kang Deddy Mulyadi, permintaan tolong kita kepada Kang Deddy Mulyadi itu caranya bagaimana nyampe ke beranda TikTok Kang Deddy Mulyadi. Bagaimana caranya nyampe ke beranda Instagram Kang Deddy Mulyadi? Ya maka viralkan terlebih dahulu. Gimana cara viralnya? Ya salah satunya seperti anak sekolah ini kawan-kawannya. Karena bersaing nih ya,
bersaing dengan orang-orang yang mengkritik Kang Deddy Mulyadi, orang-orang yang meminta tolong kepada Kang Deddy Mulyadi. Kalau misalkan Kang Deddy Mulyadi melihat notifikasi satu persatu, itu mustahil. Coba berapa ribu notifikasi orang yang suka dengan postingan Kang Deddy Mulyadi, berapa ribu komentar dalam video Kang Deddy Mulyadi, ditambah dengan hashtag yang minta tolong, hashtag yang mengkritik Kang Deddy Mulyadi. Apakah Kang Deddy Mulyadi akan meneliti satu persatu? Kan mustahil. Ya cara satu-satunya gimana caranya supaya lewat di beranda. Nah ini saya menanggapi soal Kang Deddy Mulyadi itu hanya menanggapi hal-hal yang viral, yang berbau seperti anak sekolah ini. Ya kemungkinan jawabannya seperti itu kawan-kawan. Bagaimana tanggapan kawan-kawan? Jangan lupa tulis ke kolom komentar ya.